Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu lalu atau kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan teori atom untuk yang part 1. Nah, ini kita akan belajar tentang perkembangan teori atom untuk yang part 2, yaitu ini. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang Demoskritos, kemudian John Dalton, kemudian Thomson. Nah, kita akan melanjutkan dengan penemuan-penemuan teori-teori atom sehingga nanti di akhir kita bisa tahu bahwa atom itu seperti apa. Nah, yang pertama untuk yang di part 2 ini yaitu adalah Rutherford atau Ernest Rutherford atau yang biasa dikenal dengan Rutherford. Nah, teorinya yaitu yang pertama adalah atom terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif di mana massa atom hampir seluruhnya berada pada inti atom. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa atom itu terdiri atas inti atom yang bermuatan listrik positif. Nah, jadi inti atom itu memiliki muatan positif. Sedangkan kalau yang kemarin di part 1 itu elektron yang memiliki muatan listrik negatif. Nah, di mana massa atom itu hampir seluruhnya berada pada inti atom. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dalam atom atau dalam bola itu massa bola itu paling besar itu berada pada inti bolanya itu, seperti itu. Jadi massa atom itu hampir memiliki seluruh massa atom itu hampir seluruhnya itu dimiliki oleh inti, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah muatan listrik negatif atau elektron terletak jauh dari inti. Jadi ini ya, teman-teman. Ini yang biru, ini adalah elektron bermuatan negatif. Kemudian yang oranye ini adalah inti atom, seperti itu. Jadi massa dari keseluruhan ini itu yang paling besar adalah atau massa dari atom ini itu paling banyak itu sumbernya itu dari atau asalnya itu dari massa inti atom itu sendiri, seperti itu. Jadi kemudian inti atom itu dikelilingi oleh listrik-listrik bermuatan negatif yang disebut dengan elektron ini. Dan berjauhan atau memiliki jarak. Nah, ini adalah lintasan. Kemarin kita sudah belajar tentang lintasan ya, bahwa elektron itu berada pada awan elektron. Seperti itu. Jadi lintasannya itu berupa awan elektron yang akan mengelilingi inti atom itu sendiri. Nah, yang kemudian yang ketiga, itu untuk menjaga kestabilan jarak muatan listrik negatif terhadap inti, maka suatu listrik negatif senantiasa bergerak mengelilingi inti. Nah, jadi untuk menjaga supaya lintasannya tetap atau misal supaya bisa dikatakan awan elektronnya itu tetap, yaitu dengan selalu mengelilingi atau selalu berputar seperti itu. Sama halnya dengan bumi. Bumi supaya tidak berubah posisinya, bumi supaya tetap dalam keadaan normal seperti itu ya. Itu harus senantiasa bergerak atau mengelilingi matahari sesuai dengan porosnya. Tidak boleh bumi itu berbelok ke Mars atau berbelok ke planet-planet lainnya seperti itu. Jadi untuk menjaga istilahnya kekekalan itu, yaitu harus mengelilingi atau harus bergerak. Jadi dalam atom itu bisa dibayangkan ya, misal ini diselimuti oleh bola, nah itu dalam bola itu elektron-elektron ini bergerak, tidak diam. Seperti itu, walaupun sejatinya atom itu diam, tapi di dalamnya itu selalu bergerak. Supaya apa? Supaya mempertahankan jarak, seperti itu. Kemudian, nah ternyata Rutherford itu dalam menarik kesimpulan dari teori-teorinya, mohon maaf, itu beliau melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini disebut dengan eksperimen lempeng emas, seperti itu. Jadi yang kuning ini ya, gold foil itu adalah lempeng emas, seperti itu. Nah, di sini kita
dapat bahwa ada timah ya, ada timah yang dibuat seperti ruangan seperti itu. Kemudian di dalamnya itu diisi sama sumber radioaktif. Jadi ini juga salah satu unsur dari kimia, nanti akan kita pelajari. Jadi selalu pantau terus videonya. Sumber radioaktif ini ditembakkan seperti itu, ditembakkan sehingga memunculkan atau memancarkan sinar. Nah, ternyata diketahui bahwa sinar itu adalah sinar alfa atau alfa partikel seperti itu yang dipancarkan oleh radioaktif itu sendiri. Kemudian dipancarkan menabrak lempeng timah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa timah ya. Nah, dari sini kita memiliki tiga hasil atau tiga kesimpulan ya, yaitu A, B, dan C. Jadi ketika ke A, dia menabrak lempeng emas itu sendiri, kemudian dia ke B, itu dipantulkan, kemudian yang ke C itu menolak, istilahnya seperti itu. Jadi di sini yang A kesimpulannya adalah sedikit atau tidak ada penghamburan seperti itu. Jadi sinar itu lurus. Jadi tidak ada penghamburan atau pembelokan. Kalau yang B itu terjadi pembelokan, namun sedikit ya. Jadi ini lurus, kemudian ini belok atau menyerong sedikit. Nah, kalau yang C itu penghamburan atau deflection-nya itu besar, teman-teman. Jadi alfa ditembak sama radioaktif, kemudian mengenai lempeng emas. Nah, ini di defleksi ke C. Nah, di sini adalah ilustrasinya. Jadi partikel-partikel alfa, mohon maaf, ya partikel-partikel alfa yang di sebelah kiri, kemudian ini adalah arahnya. Jadi yang atas itu langsung diteruskan, kemudian yang B itu sedikit terjadi pembelokan ya, atau penghamburan, kemudian yang C itu adanya penolakan seperti itu. Nah, yang bulat-bulat ini ada lempeng emas. Ini adalah lempeng emas yang kuning, kemudian yang bulat-bulat ini mengilustrasikan bahwa di lempeng emas itu ada atom-atomnya seperti itu. Jadi lempeng emas itu adalah materi, ya kan? Menurut John Dalton. Nah, untuk lebih jelasnya yang belum melihat videonya bisa melihat di part 1. Jadi dalam materi, jadi materi itu adalah berupa emas itu sendiri, itu terdapat atom-atom penyusun. Nah, ini adalah atom-atom penyusun emas. Ya, di dalam atom itu tadi sudah dijelaskan sama Rutherford bahwa di dalam atom itu ada nukleus atau inti dari atom itu sendiri yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Oke, nah ini supaya lebih jelasnya. Di ini yang adalah atom-atom dari logam yaitu berupa logamnya itu adalah emas. Nah, sinar alfa diteruskan. Kemudian, mohon maaf, sinar alfa dibelokkan dan sinar alfa dipantulkan seperti itu. Jadi ketika sinar alfa itu diteruskan, itu ternyata membuktikan bahwasannya kembali ke teori yang pertama yaitu dari Demoskritus ya, dia mengilustrasikan bahwa atom itu seperti pasir di pantai. Itu memiliki rongga-rongga kosong di antara atom-atom sendiri. Nah ini. Jadi atom, 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 atom. Nah ini adalah atom-atom emas. Nah di jarak atau di antara beberapa atom, misal saja dua ini, itu memiliki rongga, walaupun mungkin kecil ya teman-teman, karena dapat dilewati sinar alfa, sehingga dapat diteruskan. Itu untuk kesimpulan yang pertama. Kemudian sinar alfa ada yang dibelokkan, yaitu menyimpulkan bahwasanya adanya muatan positif ternyata di atom itu. Namun tidak sebesar neutron atau inti atom, nukleus seperti itu. Nah, jadi sinar alfa kemudian ditembakkan ke atom-atom logam yaitu atom emas, kemudian dibelokkan. Nah, itu menyimpulkan adanya
muatan positif lain selain dari inti atom itu sendiri. Kenapa bisa mengatakan itu? Karena ada yang dipantulkan secara kasar seperti itu. Istilahnya jelas sekali dipantulkan, ya kan? Kalau ini kan hanya dibelokkan, jadi nabrak kemudian berbelok. Nah, kalau yang dipantulkan dia itu jelas-jelas menabrak inti kemudian langsung terpental seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa sinar alfa itu ternyata positif. Kenapa? Karena sinar alfa ketika ditembakkan ke inti, di mana kita tahu bahwa inti itu memiliki muatan listrik positif, itu terpental atau terpantulkan atau tertolak. Karena positif dengan positif itu akan saling menolak atau tolak-menolak, bukan tarik-menarik seperti itu. Kemudian kenapa bisa memiliki anggapan bahwa ada listrik-listrik positif di luar inti atom, yaitu karena adanya pembelokan itu sendiri. Jadi tidak hanya ada elektron di luar inti atom, tapi juga ada beberapa muatan-muatan yang bersifat positif. Nah, ini nanti akan kita ketahui apa namanya. Oke. Selanjutnya, kelemahan dari Rutherford itu sendiri. Nah, teori atom Rutherford ini belum mampu menjelaskan di mana letak elektron dan cara rotasinya terhadap inti atom. Elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu elektron memancarkan energi ketika bergerak sehingga energi atom menjadi tidak stabil. Nah, kemudian tidak dapat menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen atau atom H. Kemudian tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengelilingi inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya itu akan semakin mendekati inti dan jatuh ke inti. Nah, jadi kelemahannya itu dari teori Rutherford itu belum mampu menjelaskan spektrum ya. Jadi spektrum garis pada atom hidrogen adalah spektrum pembagian warna. Jadi ada warna merah, kuning, hijau. Nah, itu seperti apa pembagiannya? Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu belum menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti seperti itu. Jadi padahal menurut teori fisika, misal saja anggapannya, misal kita mengelilingi lapangan seperti itu. Semakin lama kita akan energinya akan terkuras sehingga kita semakin lama akan istilahnya mendekati ke tengah untuk beristirahat. Nah, kenapa di sini elektron itu terus berputar tapi tidak mendekati inti, jaraknya stabil seperti itu. Jadi belum dapat dipecahkan alasannya seperti apa. Oke, kemudian lanjut ke teori selanjutnya, yaitu dari Niels Bohr. Nah, menurut teori dari Niels Bohr ini, atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Oke. Nah, ini positif, yaitu inti atom. Kemudian elektron-elektron yang berada di lintasannya masing-masing. Oke, dengan jarak yang stabil ya. Jadi tidak ada yang mendekati inti seperti itu. Kemudian yang kedua teorinya yaitu elektron yang bergerak tidak lepas dan tidak menyerap energi seperti itu. Jadi ternyata elektron yang bergerak itu tidak melepas ataupun tidak menyerap energi seperti itu. Kemudian elektron bergerak pada lintasan tertentu dan lintasannya diberi nomor 1, 2, 3 atau huruf KLM. Seperti itu. Jadi 1, 2, 3 atau KLM. Jadi K itu khusus untuk yang mendekati inti seperti itu, atau yang dekat dengan inti K, kemudian kedua L, kemudian M, N, dan seterusnya seperti itu. Jadi sudah terjawab ya teman-teman. Untuk yang Rutherford, beliau belum mampu menjelaskan kenapa sampai elektron itu
selalu bergerak tapi tidak mendekati inti. Ternyata dalam pergerakan elektron itu mengelilingi inti atom tidak melepas ataupun membutuhkan energi. Oke, seperti teman-temannya, yaitu Rutherford juga memiliki kelemahan dalam teorinya, yaitu yang pertama adalah melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron mempunyai jari-jari dan lintasan yang telah diketahui, seperti itu. Kemudian model atom Born mempunyai nilai momentum sudut lintasan elektron atau ground state yang salah. Kemudian lemahnya penjelasan tentang prediksi spektrum atom yang lebih besar dan tidak dapat memprediksi intensitas relatif garis spektra. Kemudian model atom Born tidak dapat menjelaskan spektrum garis spektra yang baik dan tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Nah, di sini semua akan kita pelajari di teori selanjutnya. Jadi kelemahan-kelemahan yaitu salah satunya adalah melanggar asas ketidakpastian Heisenberg karena elektron itu ternyata sudah mempunyai jari-jari dan lintasan yang telah diketahui seperti itu. Kemudian model dari atom Born itu memiliki nilai momentum sudut atau ground state yang salah. Jadi ground state itu menyebutkan bahwa energi-energi di setiap elektron jadi ground state itu adalah lintasan-lintasannya ya. Itu dalam penjelasannya itu salah seperti itu teman-teman. Oke, nah ini adalah model atau perkembangan dari teori-teori atom yang terakhir yaitu mekanika gelombang. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada inti atom, kemudian ada elektron yang tersebar di sekelilingnya atau disebut dengan awan elektron seperti itu, lintasan-lintasan dari elektron itu sendiri. Nah, kemudian apa teori mekanika gelombang itu? Jadi, elektron berada di daerah yang disebut dengan orbital atau awan elektron. Jadi, elektron itu berada pada orbital-orbital atau ground state daerah-daerahnya seperti itu. Elektron di garis K atau di orbital K ya selalu di K seperti itu. Kemudian L ya selalu melintas di lintasan L seperti itu. Kemudian orbital menggambarkan tingkat energi elektron itu sendiri. Jadi lintasan-lintasan, jadi K, L, M itu menggambarkan energi dari elektron-elektron itu sendiri. Kemudian orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit seperti itu. Kemudian beberapa subkulit akan bergabung membentuk kulit dan dengan demikian kulit itu terdiri dari subkulit dan subkulit dari beberapa orbital. Oke, biar lebih jelasnya. Nah, jadi maksud dari orbital itu adalah tingkatan energi dari setiap elektron seperti itu. Jadi ini awan elektron itu terdiri dari beberapa orbital-orbital atau garis-garis atom dalam mengelilingi garis-garis elektron dalam mengelilingi inti atom itu sendiri. Nah, kumpulan dari garis-garis atau orbital-orbital itu yang disebut dengan subkulit atau subkulit atom. Nah, dari subkulit itu akan membentuk kulit seperti itu. Oke, itu berikut dari part 2 ya tentang perkembangan teori atom. Untuk part ketiganya kita akan membahas tentang apa itu struktur dari atom-atom itu sendiri. Jadi kan kita sudah tahu bahwa atom itu terdapat inti yang memiliki muatan listrik positif, kemudian ada elektron yang memiliki muatan listrik negatif. Tapi kita belum mengetahui apa nama untuk muatan listrik positif di luar dari inti atom itu sendiri yang telah kita tadi temukan di teori dari Rutherford, yaitu dengan eksperimennya dengan lempeng emas seperti itu. Lempeng emas yang ditembakkan dengan sumber dari radioaktif seperti itu. Nah, ini yang dibelokkan. Nah, yang dibelokkan kan memiliki muatan positif. Nah, ini kita belum tahu namanya apa. Nah, kita akan mencari tahu nanti di part 3 untuk
materi kimia tentang atom, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari teori-teori, kita sudah menyelesaikan teori 1 sampai teori terakhir, yaitu tentang teori atom mekanika gelombang. Nah, jika ada pertanyaan silakan nanti tulis di komentar, nanti akan saya bahas atau saya jawab di komentar atau saya buat videonya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.